Pernah kebayang nggak sih kalau gerakan kepanduan yang kita kenal sebagai pramuka itu ternyata diatur sama undang-undang resmi negara? Nah, hari ini kita akan bedah langsung sumbernya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Ini adalah cetak biru yang membentuk gerakan pramuka di Indonesia. Mungkin langsung muncul pertanyaan di benak kita ya. Kenapa sih gerakan kepanduan sampai perlu punya undang-undang khusus? Bukannya pramuka itu udah ada dari dulu? Betul, tapi di tahun 2010, negara merasa perlu untuk bisa dibilang memperkuat dan menstandarisasi gerakan ini sebagai alat vital untuk membangun karakter bangsa. Jadi ini jauh lebih serius dari sekedar kegiatan ekstrakurikuler biasa. Oke, yuk kita masuk lebih dalam untuk ngerti apa sih tujuan dasar dari undang-undang ini. Lihat deh, lambang resmi presiden ini. Ini tuh bukan sekedar hiasan. Ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Dokumen yang kita bahas ini bukan aturan internal organisasi biasa. Ini adalah cetak biru resmi yang disponsori langsung oleh negara untuk membangun generasi penerus bangsa. Kalau kita baca pembukaan undang-undangnya, tujuannya tuh jelas banget. Pramuka itu bukan cuma soal bikin tenda, bikin api unggun, atau jelajah alam. Sama sekali bukan cuma itu. Tujuannya jauh lebih dalam, yaitu untuk mengembangkan kepribadian, akhlak yang mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup yang esensial. Nah, ini dia definisi resminya. Gerakan Pramuka itu adalah wadah pendidikan yang tujuannya membentuk setiap anggotanya jadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan siap sedia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, fundamental banget kan? Sekarang, kita beralih ke bagian yang jadi jantungnya identitas seorang pramuka. Apalagi kalau bukan kode kehormatannya. Dan yang paling mendasar dari semuanya adalah landasannya. Undang-undang ini secara eksplisit bilang kalau seluruh gerakan pramuka itu berasaskan Pancasila. Ini menempatkan pramuka tepat di jantung ideologi negara kita. Disinilah letak kekuatannya yang luar biasa. Kode kehormatan ini adalah sebuah komitmen sukarela. Ini bukan paksaan loh ya. Ini adalah janji yang diucapkan seseorang demi kehormatannya sendiri. Coba kita resapi bareng-bareng kekuatan dari janji ini. Satya Pramuka ini adalah sumpah yang lengkap banget. Ada kewajiban vertikal ke Tuhan, kewajiban horizontal ke sesama manusia dan masyarakat, plus loyalitas penuh kepada negara. Ini benar-benar pilar utama identitas seorang pramuka. Dan janji tadi dijabarkan lebih lanjut di sini, di Dasa Dharma. Ini adalah 10 kebajikan yang jadi kompas moral dalam perilaku sehari-hari. Mulai dari ketakwaan sampai kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah profil karakter ideal yang ingin dibentuk oleh undang-undang ini. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua nilai luhur tadi diajarkan dalam praktek? Nah, mari kita lihat metodenya. Metode pendidikannya itu intinya cuma satu. Learning by doing atau belajar sambil melakukan. Jadi nggak ada tuh ruang buat teori yang bikin ngantuk. Semuanya dilakukan lewat kegiatan kelompok yang seru dan menantang, biasanya di alam terbuka, dan dilengkapi sistem penghargaan berupa tanda kecakapan untuk setiap pencapaian. Di sini, kita juga lihat adopsi filosofi kepemimpinan khas Indonesia yang sangat bijak, yaitu sistem Among. Ini pendekatan 3 langkah yang keren banget. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan dari belakang terus mendorong kemandirian. Keren kan? Tentu saja, sebuah gerakan dengan misi sebesar ini butuh banget struktur organisasi yang solid dan rapi. Nah, mari kita lihat gimana jaringan pramuka ini dibangun di seluruh Indonesia. Nah, ini dia hierarkinya. Bayangin aja ini seperti piramida. Mulai dari level nasional di puncak, turun ke provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke unit terkecil yaitu gugus depan, yang biasanya ada di sekolah atau komunitas kita. Struktur kuartir ini memastikan ada garis komando dan koordinasi yang jelas di seluruh Nusantara. Jadi poin kuncinya apa? Konsistensi. Dengan struktur berjenjang seperti ini, kurikulum, pelatihan, dan nilai-nilai luhur pramuka bisa disebarkan secara seragam dari Sabang sampai Merauke. Ini memastikan setiap anggota, dimanapun mereka berada, mendapatkan pendidikan dengan standar yang sama. Oke, kita sampai di bagian akhir. Di sini kita akan lihat kalau keberhasilan gerakan pramuka itu ternyata bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Keberhasilan pramuka itu dirancang sebagai sebuah ekosistem. Undang-undang ini memetakan tanggung jawabnya dengan sangat jelas. Anggota pramuka bertugas menjaga kehormatannya, orang tua memberikan dukungan penuh, dan pemerintah wajib memfasilitasi dan menyediakan sumber daya. Ini adalah kerjasama 3 pilar yang sangat fundamental. Jadi, kesimpulannya, undang-undang ini menciptakan sebuah kerangka kerja kolaboratif.
Pendidikan karakter itu bukan cuma urusan sekolah atau pramuka saja. Ini adalah sebuah upaya kolektif bangsa yang melibatkan setiap individu, setiap keluarga, dan juga negara. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Fakta bahwa sebuah negara secara sadar merancang dan mengesahkan undang-undang untuk membentuk karakter generasi mudanya, itu menunjukkan betapa besar harapan dan investasi yang mereka tanamkan untuk masa depan, kan? Nah, gimana pendapat Anda tentang ini?